Hi everyone, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saili. Pada YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency. So if you don't like cryptocurrency, make sure kalian subscribe channel ini. Teman-teman, welcome back again. Sorry banget tadi ternyata ada kesalahan teknis ya. Udah di-upload videonya, ternyata suaranya nggak ada. Jadi ya, saya terpaksa harus bikin ulang videonya. Langsung aja kita masuk ke dalam pembahasan fundamental. Sebenarnya tadi saya sempat pengen bilang dulu ya, sebelum kita lanjut lebih jauh, saya pengen kasih tahu bahwa ini adalah fundamental update. Lalu kita akan ada ngebahas juga tentang kondisi daripada price action untuk Bitcoin, tapi itu di next video. Jadi di video kali ini saya akan fokus lebih ke arah untuk fundamental update yang akan perlu kita perhatikan pada pekan ini ya. Akan perlu kita perhatikan ya. Kira-kira seperti itu. Jadi langsung aja kita masuk ke dalam kontennya. First of all, kita start dari kalender ekonomi karena ini menurut saya penting ya. Yang paling penting itu adalah data CPI. Seperti yang teman-teman ketahui, CPI itu artinya adalah angka inflasi dan diperkirakan, ini kalau menurut saya pribadi, ini balik lagi opini pribadi ya, ini kelihatannya data statistik menunjukkan mereka ingin main aman. Dalam artian, kalau kita perhatikan, ini previousnya 8,3%. Seperti yang kita ketahui, 11 Mei lalu itu rilis data CPI-nya di angka 8,3%, di mana perkiraannya itu cukup confident atau cukup percaya diri, di mana sebelumnya 8,5% diperkirakan turun jadi 8,1%, dan ternyata rilis datanya itu di 8,3%. Artinya inflasi ada penurunan sekitar 0,2%, which means sebenarnya cukup baik karena kita balik lagi menilai dari bagaimana impact atau dampak dari kenaikan suku bunga yang dilakukan oleh The Fed, dan rupanya ya sedikit banyak memberikan dampak lah ya, ada penurunan 0,2%. Nah, kalau saya lihat saat ini kelihatannya mereka lebih prefer untuk main safety ya. Dilihat di sini forecastnya 8,3% supaya publik mungkin ekspektasinya tidak terlalu tinggi by the time rilis data. Ternyata karena ini kan jadi pertanyaan kita ya, apakah kenaikan suku bunga The Fed yang terakhir menjadi 1% itu bisa memberikan dampak pada pengurangan suku bunga secara signifikan? Nah, jawabannya itu tergantung dari rilis data 10 Juni mendatang. Dan rilis data itu dilakukan pada jam sekitar setengah 8 malam. Dan otomatis, kalau misalkan ternyata CPI datanya dirilis positif dalam arti negatif ya, ini permainan kata-kata ya. Lebih tepatnya kayak forecastnya itu 8,3%, ternyata dirilisnya 8,1% atau 8%. Guys, itu artinya CPI berhasil diredam oleh the Federal Reserve dengan kebijakan yang diambil, yaitu kenaikan suku bunga dan mengurangi neraca saldo. Tentu saja neraca saldo dia itu kan baru mulai dieksekusi per bulan Juni. Sementara rilis data ini itu untuk yang periode Mei. Sehingga ya, kita cuma bisa berharap dari suku bunganya aja. Kalau misalkan suku bunga kenaikannya itu memberikan dampak yang positif, signifikan, ternyata rilis datanya itu dilihat negatif ya. Artinya inflasi berhasil diredam, seperti yang kalian bisa baca di sini. Jika kondisi rilis datanya lebih rendah dari yang diharapkan, maka bisa dikonsider sebagai negatif atau bearish untuk US dollar. Nah, tentu saja kenapa bisa dibilang ada hubungannya dengan kondisi market cryptocurrency ya, terutama teman-teman, saya cukup yakin yang mampir ke channel ini pasti untuk seputar informasi cryptocurrency seperti yang saya sudah umumkan di awal. Yang pasti yang memberikan pengaruh utamanya adalah kondisi dolar index sendiri. Jadi kalau saya review sedikit guys, kalian pasti masih ingat ya dengan kondisi pada dolar index, di mana terakhir kita itu melakukan analisis di sini dia sudah mencapai area topnya ya. Dan kalau kita zoom out a little bit, even on weekly time frame, ini sebenarnya adalah area top yang menurut kita itu cukup dikonsider, bisa dikatakan cukup penting. Dan sementara kalau kita lihat berdasarkan time frame daily-nya, ini posisi kita tampak seperti sedang terfake out di kisaran range ini ya. Dan kalau misalkan ternyata memang rilis data CPI-nya terbukti bisa negatif, artinya big possibility kita ngelihat market cryptocurrency, begitu pula untuk ya indeks saham Amerika Serikat itu ada potensi mereka bisa bullish dulu. Bullish dalam arti bukan untuk jangka panjang, tapi kita berbicara bullish untuk relief rally. Buat yang nggak tahu relief rally itu adalah lebih ke arah rebound untuk koreksi aja,
supaya istilahnya kita bisa ngelihat market tuh lebih ada aktivitas ya. Seperti yang kita ketahui, yang namanya downtrend itu bukan berarti marketnya seperti ini ya, melainkan proses downtrend itu terdiri atas lower high, lower low sequence ya. Jadi seiring dengan penurunan pasti ada reboundnya dulu, dan reboundnya ini yang kita consider sebagai proses relief rally. Alright. Nah, sekarang kalau kita lihat kondisi apa yang bisa mempengaruhi Bitcoin maupun indeks saham Amerika Serikat bisa terjadi relief rally. Yang pasti pertama sudah kita umumkan tadi, yaitu rilis data CPI yang ternyata negatif. Kedua, posisi dolar indeks. Kalau misalkan dolar indeks benar-benar terreject berdasarkan historicalnya, kita lihat di sini sudah 2 kali terreject pada area tersebut, dan ternyata ini fake out serta diteruskan dengan yang namanya rejection. Maka yang perlu kita perhatikan pada dolar indeks adalah dolar indeks harus kembali menembus exponential moving average 50 ya. By the time hal itu terjadi, 55 terjadi, berarti dolar indeks big possibility akan ngetes ke kisaran exponential moving average 200-nya, dan by the time hal itu terjadi, mungkin bukan dolar sih, lebih tepatnya Bitcoin beserta dengan teman-temannya termasuk indeks saham Amerika Serikat itu sudah terjadi relief rally ya. Ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi. Yang pertama, kalau misalnya kita lihat pada dolar indeks sendiri, ini posisi kita sudah cukup di atas ya. Yang menarik adalah kalau kita lihat dolar Dow Jones ya, berdasarkan perspektif time frame 3 hari, which is ini udah lumayan mid to long term, kita sekarang posisinya itu sedang testing terhadap exponential moving average 200 ya. Yang menarik lagi, itu beberapa kali setiap kali dites di area tersebut kita mendapatkan relief rally setelahnya. Rally ya, di sini juga sama rally after sedikit fake out, ini mengingat adanya black swan, abis itu kita rally, dan mungkin saja ini saat ini merupakan sebuah potensi untuk Dow Jones setidaknya bisa terjadi relief rally. Balik lagi, relief rally bukan berarti market siap bullish ya, tapi kita bisa melihat potensi mungkin untuk area-area tertentu, terutama bagian resistance atasnya itu bisa dites, dan by the time itu terjadi, otomatis Bitcoin itu punya possibility bisa naik sampai kisaran 35.000, 34.000, or even 37.000. Nah, secara price action untuk Bitcoin seperti apa, nanti kita akan bahas pada next video. Untuk saat ini kita fokus terhadap kondisi fundamentalnya. Selain Dow Jones, yang juga berpengaruh adalah S&P 500, dan seperti yang kita lihat skenarionya lebih kurang sama ya, di mana Dow Jones di sini menunjukkan posisi kita secara RSI juga sudah memasuki area oversold-nya, which means ya sooner or later, suka atau tidak suka, relief rally itu harus terjadi kalau menurut saya sih ya. Sekali lagi, bukan berarti market kembali bullish, melainkan kita consider hal ini terjadi berarti market itu siap koreksi dulu, rebound dulu, untuk kemudian menjadi opportunity untuk melakukan sell off kembali, terutama bagi para pemegang dana besar ya. Kita berbicara big fund atau whales di sini. Nah, terus kembali lagi ke situasi CPI. Nah, yang perlu diperhatikan adalah CPI ya. Pada CPI yang perlu diperhatikan adalah posisinya saat ini yang juga mempengaruhi untuk data inflasi itu nggak cuman kenaikan harga di Amerika Serikat tapi kita juga berpatokan pada kondisi Rusia terhadap Ukraina ya. Kita berbicara konflik yang terjadi sampai saat ini itu masih berlangsung ya. Bahkan ini berita 8 jam 59 menit yang lalu, Rusia itu udah mulai nyerang lagi ya ke Kiev ya. In weeks among key development from this weekend bla 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 ya. Yang pasti kalian bisa lihat ya, ini update terbaru, bahkan dari terakhir saya update aja ini udah ada 7 update berita terbaru ya. Ada Senin di Kiev dan lain sebagainya, bla 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 bla, banyak sekali guys. Dan yang udah pasti otomatis ini juga akan mempengaruhi kondisi pada si inflasi atau data CPI-nya. Alright. Nah, selain itu juga supply chain ya, karena baru-baru ini kita tahu ya kondisi di China tidak dalam keadaan baik-baik saja. Jadi kalau kita lihat di sini, dan dampaknya terhadap global trade and supply chain itu juga ikut mempengaruhi kondisi pada data inflasi itu sendiri. Alright, next kita bakal ada pembahasan seputar miner ya, dalam arti ini adalah penambang ya, seputar kripto juga, seputar Bitcoin. Nanti kita bahas pada next video. Tapi yang pasti saat ini fokus saya adalah menyampaikan kepada teman-teman bahwa the most important news release yang akan dirilis pekan ini adalah CPI data, dan ini bisa menjadi awal dari potensi relief rally yang mungkin sebagian besar udah expect terjadi pada Bitcoin. Alright, so I think teman-teman itu aja
informasi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan saya bisa mendeliver dengan baik dan teman-teman juga bisa menerima informasi ini dengan cukup baik. Ya, harapan saya adalah semoga yang terbaik buat kita semua. Setidaknya pada relief rally, teman-teman yang nyangkut mungkin bisa recovery. Dan sampai ketemu lagi pada update video berikutnya. God bless everyone. Have a nice day. Cheers and bye-bye.